Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang Sweet Alert. Jadi, Sweet Alert ini berfungsi nanti ketika teman-teman masukkan data ya yang dia tidak terdaftar gitu ya, atau tidak berjalan data itu tersebut ya, maka dia akan menampilkan bahwa login Anda itu gagal. Ya, ini akan menampilkan bahwa login Anda itu gagal. Nah, sini kita langsung aja ya. Jangan lupa ya teman-teman, masih dengan file yang kemarin. Sebelumnya teman aktifkan dulu samanya teman-teman. Nah, kemudian buka file, kita buka dulu di sini ya. Lokal host kampus. Nah, di sini ada info login admin LTE. Nah, coba ketika teman-teman masukkan password dan username yang salah. Nah, dia akan muncul, dia akan kembali lagi ke admin LTE biasa aja. Nah, kita akan buat supaya tampilannya nanti dia akan menunjukkan bahwa, memberitahukan bahwa info login Anda gagal. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita buka dulu file autentikasi yang telah kita buat sebelumnya ya. Ada di config ya. Kita buka aja. Oke. Kita cukup menambahkan sedikit parameter ya teman-teman. Di sini kita tambahkan file index HTML-nya, file index PHP-nya, dan kita tambahkan sedikit parameter. Misalnya error sama dengan 1. Sekarang kita coba ya. Kita coba ke sini, misalnya kita inputkan nama dan username dan passwordnya dengan yang tidak terdaftar di database. Misalnya add 777. Nah, di sini akan muncul namanya error. Nah, error ini nantinya akan kita jadikan menjadi parameter untuk notifikasi nanti yang akan kita gunakan di Sweet Alert. Coba kita kembali. Coba kita ke file index PHP-nya ya teman-teman, ada di dalam si kampus. Kita buka. Nah, di sini kita coba tambahkan logic if out PHP ya, kemudian
kita tutup dulu dengan tag penutup. Oke, di sini ya kita menggunakan JavaScript ya teman-teman. Di sini kita tambahkan dolar X ya, dolar X sama dengan dolar get terus kita masukkan di sini ya. Jadi error kemudian jangan lupa ditutup, kemudian di bawahnya kita gunakan if jika X sama dengan 1, jika X sama dengan 1 ya, maka ikunya adalah script alert script. Nah, tutup. Nah, di tengah-tengahnya ya, kita akan buat tulisan di sini ya. Setelah kita buat tulisan yang menunjukkan bahwa login gagal ya, jangan lupa tanda petik dan penutup ini juga. Nah, kemudian di sini pesan else-nya. Else ya, jika ternyata yang atas salah, maka kita kosongkan dulu teman-teman. Nah, coba kita cek di dalam, ditutup dulu ya, jangan lupa. Oke, coba kita cek di sini ya. Kita masukkan misalnya, coba masukkan yang salah ya, saat 1200 dan kita pencet login. Teman-teman, ini ada muncul di sini, kira-kira apa yang salah? Oh iya, ini belum ada penutup pembuka.
Jadi sekarang coba kita lihat di sini ya. Kita refresh dulu. Kita add 000. Nah, di sini akan ada login gagal. Ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ke sini. Kita kembali lagi ya. Ke halaman awal. Jadi di sini teman-teman perlu diperhatikan ya. Ketika kita tidak memasukkan jika file error itu belum punya angka ya, maka nanti di sini akan muncul notifikasi. Coba ya. Ini kan tadi udah kita hapus. Kita kembali dulu ke halaman utama. Nah, ya dia akan muncul seperti ini ya, warning, peringatan ya. Ketika dimasukkan tapi dia file error-nya belum ada, dia akan muncul peringatan seperti ini. Nah, makanya di sini kita akan tambahkan set ya, kita akan tambahkan iset ya. Coba kita lihat. Sini kita tutup kurung dulu. Nah, coba kita lihat di dalam sini ya. Kita refresh. Nah, pesan warningnya sudah hilang. Jadi, iset itu berfungsi apabila nilai get errornya itu belum ada nilainya. Maka digunakanlah iset supaya tidak ada warning. Nah, tapi menggunakan iset pada posisi ini, ya sebenarnya ini belum sepenuhnya betul. Ya, nanti kita akan coba lagi membenarkan di script berikutnya. Sekarang kita coba ke sini login, kita masukkan ke info login yang benar ya. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini akan muncul ke dashboard. Nah, kita coba ke bagian Sweet Alert. Di dalam
ya di dalam UI elements, dan kita masuk ke model alert ya. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan notifikasi launch warning tools ya, Sweet Alert 2. Sini launch warning tools. Nah, untuk file model HTML-nya ada di dalam localhost si kampus, terus kemudian app ya, app page UI model HTML. Nah, sekarang kita menuju ke file app page UI model.html. Ini kita copy ya, ctrl copy. Nah, kemudian kita taruh di bagian samping file index.html. Nah, jadi kan masih HTML ya, kita akan ubah ke dalam PHP. Caranya ya, teman-teman bisa sini terus sini misalnya kita teman-teman modal kan .php. Nah, ini HTML teman-teman hapus dan enter. Nah, dia kan udah menjadi file PHP. Set. Kasih itu masih ya. Teman-teman di sini masih kan. Nah, oke. Ini udah kita salin ya teman-teman. Setelah itu coba kita akses dari sini ya. Langsung kita tulis models.html. Ya, di sini ada file yang terputus ya untuk library. File html. Untuk library CSS dan JavaScript-nya. Sekarang kita coba ke file models JavaScript-nya. Dengan nah, ini dia untuk file model HTML-nya.
untuk referensinya ya, hyperlink referensinya kita akan ubah. Ya, ini kita akan rubah, sesuaikan. Ya, kita langsung aja ganti. Jadi kita lihat dari sini ya, kita masuk ke, kita kan hanya masuk ke satu directory app, kemudian langsung masuk ke plugins. Nah, jadi di sini kita mau sesuaikan app slides plugin ya guys di sini. Sini app plugins ya, app slice plugins. Nah, kemudian kita bisa semua ini yang kayak titik-titik itu kita copy dan refresh. Nah, ini udah kita ganti semua ke app plugins. Sekarang coba kita masuk sini ya, file dan kita refresh. Belum, masih ada yang salah teman-teman. Coba teman-teman ini coba tadi kita ganti lagi. Tadi di bawah sini ada file-file yang kehapus ya. Sekarang ini udah kita ganti menjadi app ya. Sekarang coba kita lihat di sini, kita refresh. Nah, dia udah muncul ya, seperti ini teman-teman. Dia udah muncul ke dalam dashboard. Kan salah kita, coba tulis app. Oke, sekarang coba di sini kita ketik modals. Sini modals HTML dan ya, dia sudah akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya linknya sudah sesuai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pindahkan kemudian akan salin ya link Sweet Alert-nya ke dalam indeks HTML-nya sini ya. Kita salin ya di sini. Set. Kita salin ke dalam file model. File
Indeks kita buka dulu. Nah, kita salin di sini. Kita salin di dalam file index ya, teman-teman. Kemudian kita kembali ke model HTML. Sebentar. Kita coba. Nah, ini ya. Kemudian drag kalian ke bawah. Kita ke bawah ya, guys. Oke, kemudian kita copy suite JavaScript yang kedua ini. Kita copy. Kemudian, sebentar. Oke, bentar, teman-teman. Ini kita copy dan kita taruh masih di dalam models. Enggak, kita ke indeks PHP, kita paste di atas body ya. Ini ya. Kemudian kita pindahkan ke bawah body. Kita pindahkan di bawah body. Kenapa dipindahkan? Karena dia harus terletak di bawah link dari JavaScript alatnya ya. Ini kita ganti dulu, teman-teman. App. Kemudian kita di model HTML ini kita akan cari script untuk notifikasi warningnya ya. Ada di Oke, di sini ya, ini notifikasi warningnya. Dari kita copy dari sini. Dari dolar sampai penutup bawah.
copy dan kita di sini ya, terletak di 1348. Enggak. Kita kopinya dari sini. Karena kita tidak menggunakan untuk klik function ya, jadi cukup ini aja yang kita copy dari 1349, kemudian kita kembali di file index dan kita paste di sini. Jadi sini kemudian satu lagi yang perlu kita copy adalah variable tools-nya. Ya, di mana ya? Itu ada di 1322 ya. Kita copy dari bagian ini. Di sini ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita paste di indeks PHP ya, dan di mana ya? Di bawah tuas di sini. Coba kita kemudian kita ke halaman login ya teman-teman. Oke, kita coba buat kita ketik di sini data username yang salah ya, yang tidak terdaftar di database. Oke. Di sini ada kesalahan dan kita coba kembali ke script. Oke, di sini ada yang kurang. Karena teman-teman ternyata di sini ada yang kurang. Karena JavaScript ini, karena Swift Alert ini menggunakan JavaScript, maka kita harus menambahkan TypeScript terlebih dahulu ya di sini. Script. Terus kita taruh juga script penutupnya ya teman-teman. Di bawah else. Di sini ya. Enggak, dia ditaruh di dalam ya, bukan di luar. Sini ya. Dan
Coba kita cek kembali ke sini, kita refresh. Ada yang error. Bentar teman-teman. Ternyata teman-teman, kenapa tadi error? Karena di sini kita ada tipe script, dan di sini ini kita taruhnya di sini. Dan jangan lupa ini tuh dibungkus di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia udah nggak error lagi ya teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke sini. Bentar. Ini ada salah lagi. Teman-teman, kita lihat lagi di sini, kesalahannya adalah ini scriptnya 2 kali. Coba kita hapus salah satunya. Dan coba kita refresh lagi. Nah, dia sudah betul ya. Dia sudah nggak ada lagi. Sekarang kita coba menginputkan username dan passwordnya. Kita coba masukkan admin terima. Admin 123. Kita pencet login. Ada apa guys ini? Guys, udah kita lanjut aja. Ya tadi loremnya udah berhasil muncul. Sekarang kita bisa ganti ya. Untuk title di sini, misalnya kita ganti dengan login gagal ya. Coba kita lihat di sini. Nah, dia akan login gagal. Sebenarnya kita bisa ubah ya di sini posisinya ya. Di bagian di sini awalnya top end. Misalnya kita ganti dengan center end. Nah, dipindahkan. Nah, kita ganti ke posisinya ke center top. Oke. Kita lihat. Nah, dia posisinya akan ada di tengah input loginnya. Oke. Jadi di sini kita bisa selanjutnya apabila username dan passwordnya kosong, kita buat pesan dan notifikasi yang lain ya.
kasih dom. Nah, ya kan. Saya gini, kita buat x if-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk yang password dan username-nya kosong, kita akan masukkan di sini keterangan. Silakan inputkan username dan password. Nah, gini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang login gagal, ikonnya kita ganti error. Oke. Untuk kondisi variabel x sama dengan 2, kemudian kita juga harus buka file autentikasinya. Nah, ya. Kemudian kita harus tambahkan kondisi di sini ya. Oke, jadi di sini kita copy, kemudian di sini kita ganti dengan else if kemudian untuk datanya ini kita ganti dengan username terus kita bisa pakai yang ini dengan ini hapus dulu teman-teman. Sama dengannya 2 kali dan kita bisa pakai tanda ya, kita bisa pakai tanda OR, yaitu apabila kondisi username atau passwordnya kosong. Coba kita tulis dulu password sama dengan nah, kita juga bisa pakai
tanda N ya. Dan ini berarti apabila username dan passwordnya juga kosong. Nah, itu bebas ya, teman-teman mau pakai apa bisa. Ya, apa aja aku mau pakai yang ini. Kemudian locationnya di sini kita isi dia ada di dalam indeks. Titik PHP tadi ya yang udah kita tulis ini. Error 91. Error 1. Dua. Salah teman-teman. Kan tadi variabelnya dulu. Tadi angkanya dulu. Sekarang kita coba kita akan tekan login dalam keadaan username dan passwordnya kosong. Coba kita klik. Silahkan inputkan username password. Teman dilihat ini udah muncul, silahkan input username dan password. Lihat. Kalau misalnya kita isi salah satu, nah tetap kalau kita password saja, nah ini mas. Nah kalau misalnya sekarang kita coba dengan kita menginputkan keduanya dengan username dan password yang salah, maka di sini akan muncul error. Apa error? Karena tadi di sini aku ganti error. Atau misalnya aku ganti login. Oh, kita belum masukkan login gagal, cuman tandanya harusnya silang teman-teman. Kira-kira apa yang salah ya? Oh, di sini. Coba. Nah, dia kan login gagal. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini untuk logiknya sudah betul. Tapi untuk penempatan iset di sini penempatannya agak kurang tepat ya. Jadi fungsinya itu untuk variabel get ketika posisinya belum ada nilainya kan.
Nah, jadi kalau misalnya kita tanpa iset seperti ini juga, kemudian kita kembali ke halaman login, kita hapus untuk get error-nya. Ya. Kita hapus untuk get error-nya ini. Dan ketika kita refresh, nah, dia akan muncul warning undefined. Kemudian, nah jadi kita harus tambahkan inset ya. Jadi kita pindahkan saja, kita buat di bawah sini. Jadi kita buat if lagi. Kemudian sini kita buat set. Set kemudian dalamnya kurung lagi. Sini kita kasih get. Ya, getnya itu adalah get error. Ya. Maka dia akan menjalankan script di bawahnya. Kita akan taruh di sini. Nah, untuk mempermudah dalam melihat skripnya, kita bisa ya begitulah pokoknya teman-teman. Nah, setelah itu kita refresh. Nah, sudah hilang. Sekarang kita coba username ya. Sekarang nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita inputkan username yang benar. Tuh, admin. Kemudian kita pencet login. Nah, ini sudah betul ya teman-teman. Nah, ini dia untuk tutorial video tutorial dengan suite tutorial dengan suite alert ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini dia tutorial untuk Sweet Alert ya, untuk menampilkan login gagal atau masukkan password ketika username dan password. Masukkan username dan password ketika username dan passwordnya kosong. Sampai jumpa di video selanjutnya.